Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai masalah sistem pergudangan dalam masker. Ya. Dimana kalian tahu sendiri bahwa gudang bagi peritel adalah merupakan hal yang sangat penting. Ya. Dimana gudang itu sendiri dapat diartikan adalah tempat penyimpanan barang atau apa barang selain barang ya. Jadi gudang itu bukan hanya tempat penyimpanan barang-barang yang sifatnya ya, lama disimpan atau tidak, tapi gudang juga bisa ditempatkan untuk apa? Untuk fungsi gudang itu sendiri tidak hanya untuk menyimpan barang, fungsi utamanya adalah menyimpan barang. Tapi fungsi lain juga adalah untuk label, terus apa? Sortir barang dan sebagainya. Makanya dalam gudang itu sendiri ya bagi sekalian, ya, ada hal yang paling utama karena fungsi gudang sendiri pertama menerima barang, lalu penyimpanan barang. Setelah diterima ada penyimpanan. Kenapa? Karena barang itu disimpan di gudang oleh peritel sampai menunggu barang itu bisa terjual, habis ataupun bisa berkurang, sehingga gudang itu akan terus diisi oleh barang-barang yang akan dijual kembali. Karena stok opnam ini ya, stok opnam nanti pada berikutnya itu ada yang namanya stok opnam, pengendalian barang yang ada di gudang. Nah, apa di penerimaan ini? Penerimaan itu gudang itu ada pencatatan secara khusus. Ya. Di penyimpanan pun ada penerimaan atau penyimpanan secara tercatat secara khusus. Ya. Sebelum dikeluarkan kembali ya, oleh peritel dan dibutuhkan untuk ditata dalam retail. Nah, itu. Apa saja? Barang itu jenis barangnya apa? Tahan lama atau tidak? Ya, jenis barang yang disimpan di gudang itu tahan lama atau tidak? Yang kedua, jumlahnya berapa banyaknya? Berapa banyaknya? Karena apa? Karena gudang sendiri memiliki kapasitas yang sangat terbatas. Sedangkan peritel menyimpan barang di gudang tidak hanya satu macam barang, berbagai macam barang. Maka dari itu penempatan barang di gudang oleh peritel itu sangatlah strategis. Karena kebutuhannya seperti itu, karena kebutuhannya. Jangka waktunya sampai kapan? Jadi di samping dari ya, jumlah penyimpanannya, jenis barangnya, sampai kapan barang itu akan disimpan di gudang? Makanya gudang-gudang yang ada menjadi peritel besar khususnya itu biasanya mereka memiliki di kota-kota besar untuk pendistribusian ke retail-retail yang mereka tempat. Misalkan ada yang misalkan dari Bandung, Jogja contohnya, Jogja dan Kota Pestur, dia punya gudang di Bandung. Distribusinya ke tiap kabupaten. Ya apakah Kuningan dan sebagainya. Nah itu fungsinya adanya gudang. Di Kuningan ada gudang, ada gudang. Kenapa? Persediaan. Karena kebutuhan masyarakat yang ada untuk peritel itu berkembang terus dinamis. Ya. Hari ini misalkan pembelian ini, hari ini gudang luar ini, maka dari itu konsekuensi dari adanya gudang ini adalah sangat besar bagi peritel. Karena kalau misalkan tidak memiliki gudang, nah kesulitan untuk menyimpan barang. Sedangkan barang yang ada itu lebih barang kita juga tidak boleh, apalagi kurang barang. Maka di sini seorang manajer akan pasti ya, menilai barang apa saja yang sangat dibutuhkan dalam bulan ini, minggu ini. Maka momen-momen tertentu gudang itu akan dipenuhi oleh barang yang sifatnya spesifik. Contoh gudang misalkan mau lebaran, pasti penuh dengan apa? Dengan bahan 9 pokok. Pasti barang itu. Di samping pakaian, fashion. Maka ini gudang ini. Jadi sangat menarik sekali gudang ini. Ya.
Makanya kebutuhan gudang ini tidak terlepas daripada apa? Adanya kekuatan konsumen untuk membeli ya. Ya, barangkali itu ya. Nanti kita lanjutkan. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan silakan. Ya, silakan ditanyakan silakan.